Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Leni Safutri, guru di SDN Banyuroto 1, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, ingin berbagi praktik baik saya mengenai kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan judul Green Mission, Anjali, Aksi Nyata Menjaga Lingkungan. Penasaran dengan bagaimana kegiatannya? Mari kita simak bersama-sama. Permasalahan sampah saat ini menjadi isu global yang sangat mendesak. Setiap tahunnya, jumlah sampah selalu bertambah. Kondisi ini menjadi latar belakang perlunya edukasi dan pengelolaan sampah sejak dini di lingkungan sekolah. Melihat rapat pendidikan SDN Banyuroto 1 pada tahun 2023, pada aspek karakter memiliki capaian terendah dan membutuhkan perbaikan pada dimensi kreatif dan bernalar kritis, serta direkomendasikan melalui kegiatan P5. Kemudian, saya bersama kepala sekolah dan rekan guru berkoordinasi menyusun kegiatan P5. Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam melakukan praktik baik ini adalah mengubah perilaku peserta didik terkait dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pembuangan sampah yang belum dilakukan pemilahan. Langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang telah saya sebutkan tadi adalah dengan mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Green Mission, Anjali, Aksi Nyata Menjaga Lingkungan sebagai wujud edukasi pengelolaan sampah. Mulai dari perencanaan. Dalam perencanaan kegiatan P5 ini, saya melibatkan Kepala Satuan Pendidikan, rekan sejawat, pihak Desa Banyuroto yang membukakan peluang kerjasama dengan pengurus bank sampah desa, pedagang yang ada di kantin sekolah, pengusaha sabut kelapa, dan orang tua peserta didik. Kemudian saya menerapkan beberapa strategi dalam pelaksanaan aksi ini. Poin penting kegiatannya adalah kurangi, pilah, dan olah sampah. Pertama, kami berkoordinasi untuk membentuk koordinator beserta pengurus P5. Nah, nanti kan kegiatan pengolahan sampah itu bisa kita jadikan satu dengan agenda sekolah adiwiyata seperti itu. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada usul kira-kira apa kegiatannya? Ya, itu sangat bagus sekali. Jadi kita dari sekolah bisa kerjasama dengan tim bank sampah senja yang ada di Dusun Banyuroto untuk pengolahan limbah sampah. Mungkin dari Ibu Yuni ada usul? Sama usul Bu, ya. Gimana kalau anak-anak nanti pakai mangkok plastik gimana? Oh, itu bagus itu, berarti nanti kita agendakan untuk di kantin sekolah itu bebas dari sampah plastik gitu geng. Jadi anak-anak kalau beli makanan atau minuman mereka bawa mangkok sendiri, bawa tempat minum sendiri gitu geng. Iya, betul. Baik. Berarti nanti untuk kegiatan P5 ini itu kan nanti akan kita jalankan di kelas 4 dulu di fase B. Nanti saya dengan Bu Yuni bisa sebagai koordinator P5-nya, kemudian nanti dibantu Bu Puji dan Bu Briska untuk menjembatani kita bekerjasama dengan bank sampah yang ada di Desa Banyuroto. Selanjutnya, saya membuat media pembelajaran interaktif sebagai media yang digunakan pada tahapan pengenalan kegiatan proyek. Media ini berbasis web yang dikemas dalam permainan sehingga peserta didik semakin paham. Setelah tahap pengenalan, kemudian tahap aksi. Tahap aksi yang pertama adalah kurangi. Saya menerapkan pengurangan jumlah sampah yang diproduksi di sekolah dengan membawa mangkok dan gelas plastik sebagai pengganti plastik yang sering dipakai peserta didik untuk digunakan jajan. Dalam hal ini, saya bekerja sama dengan pedagang yang ada di kantin sekolah. Poin penting yang kedua adalah pilah. Kegiatannya sangat bermacam-macam, mulai dari membuang sampah sesuai dengan kategori pengelompokan, kemudian mendata setiap sampah yang dibawa peserta didik setiap hari untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Setiap 1 bulan sekali ada penghargaan sebagai Duta Peduli Lingkungan bagi peserta didik yang membawa sampah paling banyak dan dapat melakukan daur ulang menjadi produk yang bisa bernilai jual. Poin penting yang ketiga adalah olah. Pertama, saya menjalin kerjasama dengan orang tua. Salah satunya, peserta didik membawa sayuran hasil panen orang tua yang tidak laku di pasaran untuk kemudian diolah menjadi ekoenzim di sekolah.
Selain sayuran yang tidak laku, peserta didik juga membawa air cucian beras dan kulit bawang merah serta bawang putih yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Kegiatan olah selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Desa Banyuroto yang pada tahun 2019 dan 2022 mendapatkan penghargaan sebagai Desa Proklim di tingkat nasional. Saya tertarik Pak dengan yang kegiatan pengelolaan sampah tadi. Kebetulan kan di SD Banyuroto kegiatan P5-nya itu sedang tentang pengelolaan sampah. Nah, kita kan mengajak anak-anak untuk memilah sampah mulai dari yang organik, non-organik, bahkan sampai ke sampah residu, sampah kertas, dan sampah yang berbahaya. Terkait dengan bank sampah yang ada di masing-masing dusun tadi, itu apakah bisa ya untuk kita ajak kerjasama, misalnya nanti dari kader-kader yang ada di dusun itu bisa mengajari anak-anak tentang cara pengelolaan sampahnya, itu kira-kira bisa apa tidak ya Pak? Bisa sekali Pak. Nanti bisa sekali, nanti dari pihak desa siap untuk mendukung ya. Siap untuk mendukung katanya dengan pengelolaan sampah yang ada di SD maupun di masing-masing dusunnya. Terus katanya dengan masalah pelatihan atau nanti pengenalan kepada anak-anak itu nanti ya nanti tinggal waktunya kapan lah, tinggal waktunya kapan. Misalnya nanti dari kami maupun dari kelompok bank sampah ini nanti siap untuk membantu. Siap. Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Yanto, memberikan peluang kerjasama dengan kader Bank Sampah Desa untuk memberikan pelatihan sederhana pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang bernilai jual. Saya juga menjalin kerjasama dengan pengusaha yang memiliki alat khusus untuk memanfaatkan sampah organik, yaitu sabut kelapa menjadi bahan baru yang lebih bermanfaat. Salah satunya yakni kokopit yang menjadi bahan campuran pembuatan pupuk organik. Saya mengajak secara langsung peserta didik untuk datang ke tempat pembuatan kokopit. Kegiatan olah yang terakhir adalah saya menerapkan inovasi yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat di satu kecamatan untuk pembuatan pupuk organik yang saya beri nama EcoSabekel, yaitu campuran dari ekoenzim dan sabut kelapa untuk diolah atau dijadikan menjadi media tanam sebagai penyubur tanah. Dari serangkaian kegiatan P5 yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata membawa dampak yang baik, yaitu dapat diterapkan di semua kelas di satuan pendidikan tempat saya bekerja. Kemudian, pemerintah desa juga menjalin kerjasama untuk mengadakan sosialisasi pembuatan EcoSabekel sebagai salah satu program tambahan untuk mendukung Desa Proklim. Nanti akan kita sosialisasikan juga ke seluruh desa yang ada di Sawangan kan. Praktik baik ini juga saya sampaikan di kegiatan KKG dengan harapan sekolah lain dapat mencontoh kegiatan P5 berbasis pengelolaan sampah yang tentunya sangat mendukung program sekolah adiwiyata. Hasil yang dicapai dari kegiatan P5 Green Mission Anjali ini adalah jumlah sampah di sekolah mulai menurun. Munculnya kesadaran peserta didik untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah yang mereka hasilkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Praktik baik P5 dengan judul Green Mission Anjali ini terus dijalankan di sekolah sehingga menjadi satu kebiasaan baik yang turut mendukung kelestarian lingkungan dan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Saya setuju dengan program yang dilaksanakan oleh Bu Eni, sangat menginspirasi bagi kami sebagai guru di kelas bawah. Saya Yanto, Kepala Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, mendukung secara penuh program P5 dari SD Banyuroto 1. Saya senang mengelola sampah di sekolah. Saya jadi belajar membuat tempat sampah, ekoenzim, dan membuat bunga dari plastik. Hijau bumiku, lestari alamku.